ketemu lagi di Ajib. ASN Jabar ikut bicara. Nah, ini berkaitan dengan beredarnya hoax perekrutan ASN ya kemarin teh. Itu dinyatakan hoax, apalagi dengan adanya kegiatan pendataan non ASN dan lain-lain gitu. Adanya langsung kita tanyakan informasi ini benar atau tidak sih. Narasi resmi itu biasanya rapih. Kalau hoax itu udah tidak EYD, huruf besar huruf kecilnya berantakan. Sebab hoax itu berita yang sudah pastinya belum jelas ya. Sampai ibu-ibu arisan ribut di WA aja sampai dilaporin ke cybercrime kayak gitu. Gara-gara saya di fitnah nggak bayar arisan. Halo Kang Tete, ketemu lagi di Ajib. ASN Jabar ikut bicara. Jadi kali ini saya bersama dengan Pak Fian, ya, Ketua Jabar Sabar Hoax. Nah, ini berkaitan dengan beredarnya hoax yang menyebar khususnya di kalangan non ASN kali ya, yang kemarin terjadi non KSN yang sasarannya guru atau non ASN GTK terkait dengan berita yang perekrutan ASN ya kemarin teh yang atas nama Pak Kepala ya, Pak Kepala itu dinyatakan 100% hoax ya Kang. Betul sekali. Tapi sebelum ke sana ya, Pak Fian, kita pengen tahu sebenarnya hoax itu apa sih secara legal gitu. Secara legal ya. Oke. Jadi hoax itu sebetulnya adalah informasi yang salah, tapi dibuat seolah-olah benar dengan tujuan untuk menyesatkan, seperti itu sih. Jadi berita bohong. Berita bohong. Si penyebar hoax itu bisa diidentifikasi nggak? Untuk saat ini sebenarnya sih bisa. Itu bisa dilacak melalui aparat penegak hukum biasanya melakukan. Karena tupoksi kami sebenarnya hanya sebatas untuk melakukan klarifikasi atau pemeriksaan fakta dari isu-isu hoax yang beredar di dunia maya, seperti itu sih. Oh, jadi tugas JHS itu ya Jabar Sabar Hoax JSH itu hanya memastikan ini berita hoax apa tidak gitu. Betul sekali. Setelah itu tindak lanjutnya kita hanya melakukan diseminasi setelah itu sih. Jadi kita memposting hasil-hasil klarifikasi kami untuk dipublikasikan di akun-akun media sosial dari Jabar Sabar Hoax. Di situ masyarakat Jawa Barat bisa melihat hasil-hasil klarifikasi kami. Jadi bisa, ternyata info ini ternyata sebenarnya hoax loh. Seperti itu sih. Iya. Hanya memastikan ini hoax apa tidak gitu. Betul sekali. Nah, terkait sama yang tadi, kasus yang tadi Pak Pian, kita pengen tahu, kan ada ya mungkin sebagian orang berharap banyak lah ya terkait dengan kegiatan kemarin gitu ya, apalagi dengan adanya kegiatan pendataan non ASN dan lain-lain gitu. Pasti ketika ada berita yang angin segar lah gitu ya, pasti kan antusiasnya sangat tinggi gitu. Nah, untuk kita memastikan ini hoax apa tidak, itu gimana tuh Pak? Berita itu hoax apa bukan gitu? Oke, misalnya untuk contoh kasus yang BKD kemarin itu kan broadcast via WhatsApp. Nah, untuk memastikannya yang paling mudah adalah kita melakukan verifikasi langsung ke BKD. BKD-nya langsung kita tanyakan informasi ini benar atau tidak sih. Bisa melalui mungkin lewat Instagramnya BKD Jabar, atau mungkin ada website atau nomor hotline-nya BKD Jabar. Bisa ditanyakan langsung di situ untuk paling mudahnya sih informasi-informasi terkait too good to be true lah ya. Seperti itu. Atau bisa dicek juga sih narasi-narasinya, apakah biasanya sih narasi-narasi dalam hoax itu, kalau narasi resmi itu biasanya rapih, tertata dengan rapih. EYD gitu EYD lah ya. Sementara kalau hoax itu udah tidak EYD, huruf besar huruf kecilnya berantakan, seperti itu sudah kemungkinan besar berpotensi sebagai informasi yang salah, seperti itu. Kan berarti tidak tergantung dari bentuk broadcast-nya gitu ya, bisa aja misalnya dalam bentuk surat yang formal, tapi itu juga bohong gitu, itu bisa dikatakan hoax juga berarti kan? Betul sekali. Itu juga banyak sih terkait informasi
lowongan pekerjaan ya terutama Nah, tiba-tiba itu. silakan membeli tiket pesawat atau tiket apanya di nomor ini gitu kan, sudah diarahkan untuk itu paling cek itu di kasus-kasus BKN kalau nggak salah, hoax itu terkait surat yang menyebar bahwa ini dipanggil ke Jakarta, silakan beli tiketnya di sini nanti akan diganti di Jakarta seperti itu. Jadi poin pertamanya yang kita bisa tangkap Akang Teteh, yang pertama jika ada mendapat informasi yang krusial lah kira-kira gitu ya yang menarik antusias tinggi, itu harus di cross check ke instansi penyebarnya gitu kan, instansi terkait terkaitnya gitu, itu bener nggak apa hoax gitu. Nah, si hoax ini Kang, kita dapat berita nih kan, antusiasme biasanya kita kan dalam satu komunitas grup lah ya, grup WhatsApp, kita dapat berita karena animo yang sangat tinggi gitu, sangat antusias, kita nunggu banget nih berita ini. Tiba-tiba kita secara refleks share ke grup. Kan nyebar tuh. Ya. Nah, itu kita dapat hukuman nggak? Enggak sih ya, sebenarnya tidak. Jadi hukuman itu kan terkait dari isu-isunya itu yang meresahkan dan menimbulkan kepanikan masyarakat atau berdampak langsung kepada masyarakat luas seperti itu. Sementara dari kepolisian juga terkait penyebaran hoax ini kan diutamakan itu adalah restoratif justice-nya. Restoratif justice. Apa tuh itu? Bisa dijelaskan? Saya kan bukan orang hukum. Jadi restoratif justice ini diutamakan bicara dengan baik-baik lah. Kita selesaikan di luar hukum lah seperti itu. Kekeluargaan lah seperti itu. Tergantung tingkat keviralan dan tingkat hoax yang disebarnya. Jadi kalau misalnya hanya menyebarkan, karena kita emang nggak tahu kan itu hoax apa bukan, kita menyebarkan, kita nggak dapat hukuman lah ya. Betul. Tapi ditewak mah ditewak. Paling dikonfirmasi. Terus kalau pembuat hoax sudah jelas berarti itu dapat hukuman ya. Betul sekali. Jadi pembuat hoax itu memang banyak yang mendapatkan hukuman juga. Jadi cuman terkadang pembuat hoax ini kayaknya lebih pintar ya. Sudah bikin hoax biasanya langsung dihapus kontennya. Tapi orang-orang kan sudah menyebarkan informasi tersebut. Udah bergulir gitu kan. Bergulir lah, nanti tinggal hapus konten. Jadi lempar batu sembunyi tangan. Seperti itu. Nah, hoax itu apakah maksudnya gini, berita hoax itu adalah berita yang pasti bohong atau berita itu belum bisa dipastikan kebenarannya? Soalnya gini Kang, kan sekarang lagi happening nih, si Bjorka ya, si Pertas gitu kan. Dia menyebarkan berita-berita yang belum tentu kejelasannya, kebenarannya belum tentu. Nah, berita semacam itu termasuk hoax apa bukan ya? Jadi yang berita itu, jadi kalau hoax itu berita yang sudah pasti jelas kebenarannya ya, maksudnya belum jelas ya. Belum jelas. Tapi sudah ada kejelasan kebenarannya, verifikasinya langsung atau bukti-bukti otentiknya. Tapi untuk yang belum jelas itu, kami tidak akan berani mengklarifikasinya. Seperti ini deh, sidang dalam sebuah pengadilan. Iya. Hari ini seorang saksi bilang si A bersalah. Pemberitaan bilang A bersalah semua. Framingnya seperti itu kan. Besoknya saksi yang kedua bilang si A tidak bersalah. Berarti informasinya hari itu adalah si A tidak bersalah. Padahal belum putusan pengadilan. Iya. Jadi berita hari ini belum tentu benar besok. Benar hari ini belum tentu benar besok. Salah hari ini belum tentu salah besok. Seperti itu juga informasinya. Kecuali informasi itu sudah valid. Jadi untuk kasus-kasus seperti itu yang masih opini-opini liar, itu kita diamkan terlebih dahulu karena kita tidak bisa mengklarifikasi yang namanya opini. Opini adalah hak pribadi dari seseorang lah ya, untuk kebebasan berpendapat seperti itu. Jadi jika misalnya tadi masalah pengadilan sudah mencapai ke putusan pengadilan, kemudian ada info putusan pengadilannya adalah si A bersalah misalnya, kemudian ada info si A tidak bersalah, baru itu bisa kita cap hoax karena sudah ada data validnya seperti itu. Sudah ada yang bertanggung jawab lah gitu. Betul. Jadi memang berarti informasi itu atau opini, ya lebih tepatnya informasi ya betul. Informasi itu bukan kebenaran mutlak berarti kan? Betul. Karena opini itu bisa berubah tergantung siapa yang memframe-nya lah kira-kira seperti itu gitu kan. Nah, jadi nih poin kedua ketika mendapat informasi itu jangan langsung diyakini gitu kan. Oh, ini informasi yang paling benar gitu kan. Sebelum ada pihak yang bertanggung jawab memastikan itu
benar apa salah. Betul gitu. sekali. Apalagi jangan juga buru-buru untuk menyebarkannya, Nah, terutama itu seperti itu. jangan buru-buru menyebarkannya karena ketika berita itu belum pasti, belum ada yang bertanggung jawab terus disebarkan, Pak Fian lebih sibuk lagi. Nah, Pak Fian, Ya, yang hoax yang krusial lah ya. di dekat-dekat ini apa nih yang banyak menyebar yang mengkhawatirkan lah gitu ya. Untuk saat ini sih belum terlalu ini ya, tapi kita sudah bersiap-siap ya menghadapi tahun politik 2024, apalagi biasanya tuh dimulai 1 tahun sebelumnya di tahun 2023. Ya, bentar lagi kan nih Bentar 2023 lagi, ya. betul. Isu-isu politik akan memanas. Jadi kita berharapnya semoga tidak terjadi polarisasi masyarakat seperti pemilu 2019 kemarin. Seperti kita ketahui kan isu-isu cebong kampret itu dampaknya sampai sekarang kayaknya masih terasa kayaknya ya. Kita harapannya makin banyak masyarakat yang tidak mudah terpapar oleh hoax dan teredukasi di sisi literasi digitalnya dengan baik sih seperti itu. Iya. Nah itu mungkin tantangan kita ya, bangsa kita ya, literasi digitalnya kurang lah ya gitu ya. Itu berarti kan salah satu tugas dari JSH kan. Betul sekali. Nah, upaya untuk meningkatkan itu gimana Pak Pian? Karena kan itu sangat vital gitu ya. Betul. Karena kita tuh penyebaran handphone kita itu tidak sebanding dengan penyebaran pendidikan terkait handphone itu. Iya kan, jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 250 juta atau berapa ya gitu kan, kurang lebih. Kan sementara jumlah SIM card-nya 300 juta lebih gitu kan. Dari orangnya. Lebih banyak dari orangnya gitu. Nah, sementara Provinsi Jawa Barat ini dengan 50 juta penduduk dengan 35,1 juta pengguna internetnya itu terbesar se-Indonesia. Jadi di sini Jabar Sabar Hoax hadir untuk mendukung program 4 pilar dari Kominfo. Dari kita ada digital etik, digital culture, etika dalam berdigital gitu kan, budaya. 4 pilar. Jadi ada digital ethics, digital apa tuh? Etika dalam dunia digital. Nah gimana tuh? Bisa di-share nggak? Oh, etikanya mungkin sebatas ini sih kayak tidak mudah untuk menyebarkan hoax seperti gitu, itulah. Etika tidak melakukan cyberbullying seperti itu. Tidak men-share data-data pribadi kayak gitulah. Itu etika digital. Ada skill digital juga, digital skillnya, kemampuannya itu bisa dari sisi software maupun hardware di sini kan. Kemudian ada digital culture, budaya dalam berbudaya digital. Kemudian ada terakhir digital safety, keamanan dalam berdigital situ, dalam bertransaksi elektronik, keamanan dari email, password dan lain sebagainya sih. Seperti itu di sini. Jadi kami mengkampanyekan budaya literasi digital ini ke platform-platform kami. Jadi melakukan konten-konten literasi digital kami juga di akun-akun media sosial kami. Selain itu kami juga melakukan yang namanya sosialisasi ke daerah-daerah juga. Dan inovasi kami di tahun 2021, akhir 2021 kemarin adalah melakukan replikasi program Jabar Sabar Hoax di 27 kabupaten kota. Apa? Aplikasi? Replikasi pembentukan Jabar Sabar Hoax. Kita membentuk Jabar Sabar Hoax di daerah-daerah. Bentar, Jabar Sabar Hoax itu berarti hanya ada itu tuh unit kerja kan, tim. Betul. Itu hanya ada di Jawa Barat berarti. Betul. Oh, jadi bukan apa ya? Kayak kalau di dinas kan ada di bawahnya di kabupaten gitu. Enggak ya? Enggak ada. Jadi kami di akhir 2021 kemarin menandatangani PKS dengan 7 kabupaten kota. Saat itu baru ada 7. Tahun ini insya Allah akan bertambah lagi. Baru ada 1, 2, ada 4 kabupaten yang sudah akan menandatangani PKS lagi dengan kami di tahun ini. Selain itu Jabar Sabar Hoax juga sudah direplikasi oleh beberapa daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Ada Jala Hoax. Apa Jala Hoax apa tuh? Jakarta Lawan Hoax. Oh, tapi duluan kita? Duluan kita. Oh, berarti Jawa Barat itu pionir lah. Pionir, betul sekali. Dan ada terakhir kemarin ada Kota Kabas Hoax. Apa tuh Kota Kabas? Saya lupa Kota Kabas ini singkatannya apa. Yang pasti dari Kota Kupang NTT. Oh, ya. Penyebaran hoax ini tidak bisa dianggap remeh ya. Itu sekali. Dampaknya bisa
menjaga kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini gitu. Dan tantangan kita kan banyaknya yang kayak dalam pandangan saya, tapi nggak tahu datanya gimana. Dalam pandangan saya yang mudah termakan hoax itu di kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak. Bener nggak, Pak? Ya, jadi yang baru pegang handphone gitu kan. Jadi kita bagi menjadi dua dulu ya. Jadi ada yang namanya digital natif dan digital imigran. Nah, itu apa tuh, bahasa baru lagi nih. Digital imigran itu adalah orang-orang tua inilah. Nah, orang-orang tua ini kan sebenarnya digital natif itu mungkin yang lahir tuh setelah zamannya internet lah ya, sudah mengenal internet dari kecil atau seperti itu. Generasi Y lah ya. Iya. X oke. X mah udah umur berahanya kenal internet. Internet ya generasi ya pokoknya gitu, baby boomer dan X juga masih termasuk digital imigran sih sebetulnya. Jadi digital imigran ini adalah orang-orang tua yang tadinya itu awalnya biasa menerima informasi itu mungkin sehari sekali dari koran atau televisi. Tiba-tiba dimasuk ke era teknologi digital saat ini, mereka tiba-tiba istilahnya kita menerima namanya tsunami informasi, di mana informasi itu setiap menit itu muncul terus dan mungkin berubah-berubah seperti itu. Itulah yang akhirnya menyebabkan mereka mungkin latah dalam penggunaan panik ya. Jadi apa-apa setiap ada informasi share. Kayak ibu-ibu mungkin share informasi hoax kesehatan lah kasusnya. Mungkin tujuannya bukan untuk membahayakan atau apa, tapi tujuannya untuk membantu keluarganya atau tetangganya terkait isu-isu yang beredar ini nih, bikin hoax misal bawang putih menyembuhkan COVID. Karena mereka yang peduli sama keluarganya sendiri ataupun sama keluarga tetangganya, jadi menyebarkan info itu dengan tujuan yang baik sebetulnya sih. Tapi ternyata kan info tersebut adalah salah. Hoax ya. Sebenarnya saya juga kemarin pas COVID salah satu orang yang kena korban hoax juga. Hoax apa itu, Kang? Saya kan kena COVID ceritanya. Pokoknya ada itu bawang putih. Terus apalagi. Ini kayu putih. Saya minum kayu putih, bayangin kayu putih diminum tuh karena kan emang nggak tahu. Pokoknya obatnya belum ada kan. Belum. Panik juga ya udah diminum padahal itu juga berita yang benernya mah nggak kayak gitu. Betul. Nah, si JHS ini karena pionir kan. JSH. JSH itu karena pionir. Kan tentunya perlu ada penyempurnaan mungkin ya. Betul sekali. Nah, program-program yang sudah dikeluarkan dan akan dikeluarkan ke depannya apa aja nih untuk menjaga kita dari hoax ini? Ya itu saat ini sedang kita fokuskan sih sebetulnya adalah dari sisi replikasinya ini. Jadi kita ingin supaya di 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat itu memiliki unit-unit saber hoax sendiri. Oh, jadi proyeksi targetnya semua kabupaten kota punya unit-unit saber hoax sendiri. Jadi tujuannya itu jika ada isu-isu lokal yang beredar itu akan lebih mudah terpantau dan lebih cepat terklarifikasi. Dan untuk memudahkan masyarakat itu untuk mengadu ke layanan-layanan untuk penangkalan hoax lah seperti itu. Nah, cuman kan dalam pandangan saya, tapi ya kalau salah diklarifikasi lah, dikoreksi. Si JHS ini sangat vital. JSH salah. JSH ini sangat vital. Tapi si JSH sendiri tidak dibekali oleh kekuatan untuk mengeksekusi dari penyebar hoax itu kan. Betul. Nah, jadi kayak jadi macan tanpa taring gitu kan, istilahnya kayak gitu. Sekarang gini, contohnya gini. Misalnya ada yang korban hoax. Mau mengadu ke JSH. Betul. Apa feedback yang dikasih ke si korban itu, Kang? Kan kita nggak bisa, kan kepengennya misalnya saya nih korban hoax. Saya mengadu karena saya korban hoax, mengadu ke JSH. Pengennya kan saya si penyebar hoax itu ditangkap.
Tapi kan nggak bisa. Terus selain itu apa feedback yang bisa diterima sama si korban tuh? Jadi emang tugas kami itu hanya mengklarifikasi isu hoax yang beredar. Terkait masalah penindakan itu memang banyak sekali sih yang sudah netizen yang bertanya ke kami juga, meminta kami supaya melakukan penindakan terhadap para penyebar hoax ini. Sementara ranahnya penindakan itu kan ada di kepolisian, aparat penegak hukum lah di sini. Dan penyebaran hoax ini atau pencemaran nama baik atau apapun itu, deliknya adalah delik aduan. Oh, delik aduan. Jadi Akang kalau jadi korban hoax silakan mengadu ke kepolisian seperti itu. Nah, di situ nanti polisi yang akan melakukan penyelidikan dan lain sebagainya. Jadi hanya JSH hanya memastikan ini hoax apa tidak. Sebenarnya kan kalau iya sih ya itu ya kita kan bukan aparat penegak hukum. Bukan. Gitu ya. Nggak bisa melakukan penindakan jadinya. JSH kolaborasi sama tapi di polisi juga ada cybercrime-nya ya kan? Betul sekali. Nah itu bedanya apa tuh? Jadi kan cybercrime ini tugasnya sangat banyak ya. Apalagi sejak munculnya undang-undang ITE ini kasarnya saya pernah dengar curhatnya ini waktu diskusi. Sampai ibu-ibu arisan ribut di WA aja sampai dilaporin ke cybercrime kayak gitu. Gara-gara saya difitnah nggak bayar arisan di grup. Itu sampai masuk laporannya. Bukan hanya hoax aja Bukan gitu. hoax aja, iya. Jadi sejak ada undang-undang itu akhirnya emang agak kewalahan si cybercrime-nya ini. Jadi permasalahannya mereka juga bukan hanya urus hoax, hate speech dan lain sebagainya, tapi masalah penipuan-penipuan finansial, transaksi elektronik yang bermasalah seperti itu banyak sekali sih yang Oh ya, kalau misalnya saya investasi bodong itu masuknya ke sana juga kan. Kalau saya berkema kriminal di dunia internet lah ya secara umum gitu. Ya di Krimsus ya mereka di bawah lah. Kalau misalnya JSH hanya khusus hoax dan literasi digital. Dan literasi digital lebih ke edukasi lah. Edukasi betul. Iya. Jadi sekali lagi tuh Akang Teteh kalau misalnya Akang Teteh jadi korban hoax jangan lapor ke JSH gitu kan. Lapornya ke polisi gitu. Jadi nah kalau misalnya pengen dapat pencerahan gitu kan, pengen dapat gimana sih penggunaan internet yang baik dan benar juga bermanfaat, datangnya ke JSH. Kadang-kadang itu emang tantangannya itu jangankan ya emang tadi jadi kebiasaan baby boomers itu kan dapat informasinya sehari satu. Ya. Sedangkan kita kan banyak nih zaman sekarang. Ya orang tua juga kadang susah dikasih tahu gitu. Di grup-grup WA keluarga biasanya ya seperti itu. Saya mau bilang ini malah Malik nyarekan gitu kan. Kamu tahu apa masih kecil? itu benar. Pengalaman juga. Nah pendekatannya gimana tuh Pak Pian? Ya jadi gini, itu sebenarnya kalau yang bikin hoax di WA keluarga saya itu sebenarnya apa ya, paman lah ya. Paman bukan bapak saya, tapi karena bapak saya ini sudah mungkin lama-lama mengikuti anaknya, akhirnya mungkin jadi tahu lah ya. Jadi memang waktu awal saya mengklarifikasi dengan memberikan link-link klarifikasinya. Betul kita dapat teguran lah seperti itu ya. Kamu tahu apa sih belum pernah makan asam garam sebanyak saya kayak gitu-gitu lah. Nah akhirnya ayah saya yang turun tangan. Jadi memang untuk orang yang lebih tua dari kita itu cara mengedukasinya adalah dengan orang yang seumuran. Atau dengan tokoh-tokoh yang sesuai pada bidangnya, ahli pada bidangnya seperti itu, tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin Pak RW-nya mungkin kan seperti itu. Akhirnya nurut baru rada ya meredam lah penyebaran hoaxnya. Tapi memang untuk teman-teman semua di sini kita juga harus bersuara ya di WAG kalau ada hoax yang beredar karena di WAG itu WhatsApp grup itu mayoritas penduduknya adalah silent reader pasti itu. Jarang banyak yang aktif ngomong, tapi yang orang yang biasanya suka share berita itu orang yang aktif biasanya. Jadi kalau tidak ada satu orang pun yang berani mengklarifikasi hoax tersebut, lama-lama si silent reader ini akan terpengaruh. Oh jadi harus di counter ya? Harus selalu ada yang mengcounter minimal. Nggak usah debat lah, kasih link aslinya lah. Karena kan juga jangan sampai ya silent reader yang lain ini terpengaruh ya kan lama. Jadi kadang saya juga kalau kayak gitu kan karena tadi pengalaman jelek jadi
Oh ya udahlah, padahal salah juga kayak gitu ya, kita harus Ya, memberikan informasi yang benarnya betul gitu. kan kebanyakan cuma baca, Iya. jarang komen lah di grup kan rata-rata. Kemudian juga masyarakat kita juga kebiasaannya juga hanya membaca judul tanpa membaca keseluruhan isi dari beritanya. Tamat. Nah. Sementara media-media saat ini judulnya hampir rata-rata itu clickbait gitu kan. Ya. Seperti Ya, itu. ya, ya, Tapi tidak, ya budayakanlah untuk membaca sampai tuntas. Sampai tuntas secara, jadi biar informasi yang diterimanya kan kasual gitu ya, kasualitas jadi menyeluruh lah. Betul. Jangan hanya menerima informasi yang sepotong, tapi bisa bikin kesimpulan secara utuh gitu loh. Itu rata-rata netizen kita itu baru info A, kesimpulannya udah panjang gitu kan. Nah, langsung ngejudge seperti itu. Si ini yang salah, si ini yang salah. Nah, se-JSH yang dekat-dekat ini apa nih yang sedang beroperasi? Penindakan hoax apa yang sedang dioperasikan gitu? Yang dioperasikan kita hoax macam-macam ya. Sehari bisa puluhan hoax sih kita terima aduannya dari masyarakat. Jadi rata-rata sih terkait penipuan-penipuan dari akun-akun palsu sih saat ini ya. Apalagi saat pandemi di mana zaman serba digital, serba online. Jadi banyak orang yang memanfaatkan untuk membuat akun-akun palsu, link-link palsu, link-link menang undian. Saya juga pernah mencoba tes masyarakat saat itu terkait BPJS lah saat itu ya. bpjskesehatan.go.id akun aslinya. Di situ kita tunjukkan ada beberapa akun palsu yang mengatasnamakan BPJS. Link-link akun palsu. bpjskesehatan.xyz misal. Ya. .blogspot.com kayak gitu kan. Banyak yang tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nah, membedakannya gimana tuh, Kang? Ya, jadi biasanya kan kalau akun pemerintah itu paling mudah adalah belakangnya .go.id. Itu pasti kalau di belakangnya .go.id pasti benar. Ya, kita lihat aja nanti isinya seperti apa. Karena kemungkinan apalagi kalau udah blogspot.com itu udah pasti xyz apa kayak gitu-gitu kan. Udah aneh-aneh lah. Nah, itu seperti itu biasanya sudah kemungkinan besar palsu. Diragukan lah ya. Ya. Itu yang paling banyak sih. Tapi nanti kita juga sedang fokus untuk acara kami berikutnya nanti di bulan Oktober rencananya sih di acara Viral 2022 sih. Apa tuh Viral 2022? Festival Literasi Digital 2022. Festival Literasi Digital. Apa di dalamnya apa tuh, Pak? Ya, lebih ke malam anugerah dan segala macam sih seperti itu, launching produk gitu. Launching produk. Itu di rangkaian nanti West Java Festival di Gedung Sate. Bagian dari acara West Java Festival di dalamnya ada Viral 2022. Itu khusus untuk masyarakat dibuka untuk masyarakat umum? Iya. Acaranya? Ya, tapi kita mengundang acara West Java Festival dibuka untuk ada festival kopi segala macam juga sih nanti kan. Tapi di acara Viral tuh lebih ke anugerah ke komunitas atau orang-orang yang terlibat aktif dalam pemberantasan hoax dan peningkatan literasi digital sih seperti itu. Nah itu Kang Teteh tanggal berapa Kang? Masih dirapatkan tapi rencananya sih di awal Oktober. Viral Festival Literasi Digital. Opian? Ya. Udah gak kerasa ini udah setengah jam. Waduh lama juga ya. Iya lama juga kita ngobrol gak kerasa. Memang hoax ini yang seksi dibicarakan apalagi kan sekarang banyak hoax yang disebarkan sama si Bjorka itu tuh yang gak jelas bentukannya. Sebar-sebar data orang yang gak jelas. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Kang Teteh gak? Last question apa? Last speech apa ya istilahnya? Last statement. Last statement. Ya singkat aja sih dari saya. Mungkin untuk Akang Teteh di sini untuk saring sebelum sharing seperti itu sih Kang. Jadi saringlah informasi-informasi. Jadi biasakan kita untuk memilih dan memilah informasi yang akan kita share ke dunia maya atau media sosial seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dan memilah informasi. Bukan hanya dipilih ini hoax atau enggak ya, tapi juga kita harus pilih apakah bermanfaat atau tidak informasi ini jika kita sebarkan. Walaupun informasi itu benar. Ya misalkan kan banyak juga masyarakat korban kecelakaan videonya beredar seperti itu kan. Itu kan tidak bijak juga untuk disebarkan di media sosial seperti itu sih Kang. Begitu Kang Teteh.
Jadi poin terakhir dari Pavian tadi menjadi poin yang sangat penting mungkin dari obrolan kita saat ini ya. Yang pertama, berita yang tersebar di WA group terkait dengan penerimaan CPNS guru dan GTK itu pertama itu dipastikan hoax. Dan yang kedua, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Indikasi bijak apa tidak, tadi pertimbangannya ini ketika kita share bermanfaat apa tidak. Oke, kita ketemu lagi di episode Ajib selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment sosmed BK Jabar. Bye, Ajib.